Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di saluran kesayangan Anda di channel YouTube Suara Kebenaran Kristus. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like. Pada kesempatan ini saya membawakan renungan firman Tuhan tentang ketika doa terasa tak dijawab. Saudara-saudara sekalian, mungkin kita berasa, termasuk saya sendiri pribadi, pernah berkata, saya sudah berdoa selama 3 tahun, atau 3 hari, atau 3 bulan. Hal yang sama, apakah Allah benar-benar mendengar doa kita? Pertanyaan ini bukan tandanya kita kurang iman, tetapi justru sebaliknya. Saudara-saudara sekalian, hanyalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah, yang kepada Tuhan, yang merasakan beratnya penantian seperti itu. Saudara-saudara sekalian, ketika doa kita tidak terasa dijawab, tidak mendapat jawaban, atau tidak dapat respon, kita hanya bergumul dengan kekecewaan. Kita sedang bergumul dengan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Siapakah Allah itu sebenarnya bagi kita? Pada renungan hari ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian, kita menelusuri dengan pengalaman manusiawi yang universal ini. Yang dimana pertama-tama saya akan membahas tentang tema hari ini, doa yang tidak terasa dijawab. Bukan untuk memberikan daftar rangka agar doa kita berhasil, tetapi untuk menemukan kembali atau memulihkan gambaran kita tentang Allah, yang dimana Allah sungguh-sungguh peduli, Allah sungguh-sungguh mendengar, dan Allah sungguh bekerja pada kehidupan kita. Bahkan di dalam keheningan yang paling panjang sekalipun, gambaran kita tentang Allah adalah segalanya. Cara kita meresponkan doa yang tidak dijawab sangat ditentukan oleh gambaran kita tentang siapa Allah kita. Jika kita membayangkan Allah sebagai sosok berkuasa yang jauh dan tidak mudah didekat, yang hanya akan merespon jika kita memenuhi syarat tertentu, maka saudara-saudara sekalian, setiap doa yang tidak segera dijawab akan terasa seperti penolakan, bahkan semacam hukuman. Saudara-saudara sekalian, kita pernah merasa kecewa, apalagi kita mengalami pergumulan-pergumulan yang hebat. Saya juga pernah, pada saat saya mengharapkan Tuhan, pada setiap pergumulan-pergumulan yang saya alami, saya berdoa kepada Tuhan agar Tuhan membantu saya di dalam melepaskan dalam pergumulan-pergumulan ini. Tetapi Tuhan tidak menjawab doa-doa yang saya kabulkan. Maka setiap doa yang tidak segera dijawab, semua akan merasa seperti penolakan, bahkan seperti hukuman dari Tuhan. Tetapi Alkitab memperkenalkan kepada kita Allah yang sangat beda. Coba mari kita buka di dalam Mazmur 62 ayat 9. Di dalam Mazmur 62 ayat 9 bunyi firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama. Di dalam Mazmur 62 ayat 9 bunyinya, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kata curahkanlah mengandung gambar seorang yang menuangkan isi hatinya habis-habisan tanpa sisa di hadapan seseorang yang dapat dipercaya sepenuhnya. Ini bukan bahasa seorang hamba yang melapor kepada majikan. Ini adalah bahasa seorang anak yang berbicara kepada ayahnya. Misalkan, bayangkan seorang anak kecil yang dengan sepenuh hati memohon kepada ayahnya agar diizinkan bermain di tengah jalan yang ramai. Mungkin seorang ayah yang baik tidak akan mengabulkan permintaan itu. Saudara-saudara sekalian, bukan karena ia tidak peduli ayat tersebut, melainkan justru karena ia melihat bahaya yang belum bisa dilihat sang anak itu dari titik berdirinya. Ketika kita berdoa, ketika kita tidak dikabulkan, ini bukan tidak ketidakpedulian, itu adalah kasih yang melihat lebih jauh. Tetapi ada lapisan yang lebih dalam dari sana. Misalkan contoh, kita lihat di dalam firman Tuhan, contoh-contoh Alkitab, kita lihat Hana. Hana tidak hanya berdoa untuk seorang anak. Ia mencurahkan kepedihannya kepada Allah dengan sepenuh hati. Hingga Eli sang imam pun salah menyangka bahwa orang yang sedang mabuk.
Yang terjadi dalam proses ini bukan sekedar Allah, akhirnya Allah sendiri yang mengabulkan. Yang terjadi adalah sebuah hubungan yang semakin dalam antara Hana dengan Allah. Allah tidak hanya tertarik pada hasil akhir doa kita. Ia tertarik pada kita sebagai pribadi. Ia tertarik kepada kita sebagai pertumbuhan karakter kita. Ia tertarik pada kedekatan hubungan kita dengannya. Doa yang tampaknya tidak dijawab bisa jadi adalah ruang di mana Allah sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting dari jawaban yang kita minta. Misalkan kita lihat contoh lagi di dalam firman Tuhan, contoh Alkitab yaitu Naaman. Naaman panglima perang yang berkuasa, dan ia mempunyai keangkuhan yang menghalangi kesembuhannya. Naaman berkuasa dalam segala hal, dan dia minta kepada Elisa dengan harapan akan mendapat respon yang dramatis dan megah. Tetapi yang dia terima adalah perintah sederhana: celupkan dirimu ke sungai Yordan selama 7 kali. Namun Naaman tersebut dia marah. Sungai-sungai di Damsyik jauh lebih indah, berkilau. Mengapa harus saya di sungai yang biasa ini? Jika perintahnya luar biasa dan spektakuler, ia tidak perlu benar-benar merendahkan dirinya. Tetapi ketaatan yang tulus dan sederhana itulah yang justru membuka pintu kesembuhan. Dalam konteks doa kita hari ini, saudara-saudara sekalian, ada kalanya Allah menjawab dengan cara yang jauh lebih sederhana, lebih lambat, atau lebih berbeda dari yang kita bayangkan. Saudara-saudara sekalian, kita menginginkan jawaban yang dramatis dan langsung. Allah justru mengundang kita untuk mencelupkan diri ke dalam kepercayaan yang sederhana, bukan kepercayaan yang bergantung pada hal spektakuler, yaitu kepercayaan kepada pribadi yang berdiri di balik setiap janjinya. Coba kita lihat di dalam Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Coba kita buka Markus 11 ayat 24. Saudara-saudara sekalian, bunyi firman Tuhannya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Iman yang Yesus maksud di sini bukan sekedar keyakinan bahwa permintaan kita pasti dikabulkan, percis seperti yang kita minta. Ini adalah iman kepada pribadi yang berdiri di balik janji-janji itu. Allah yang tahu lebih baik, yang peduli lebih dalam, yang melihat lebih jauh dari yang bisa kita lihat. Saudara-saudara sekalian, inilah adalah Allah yang sungguh-sungguh baik, dan kebajikan yang sejati kadang terasa menyakitkan sebelumnya akhirnya menjadi berkat. Saudara-saudara sekalian, mungkin saudara dan saya, doa yang kita minta, yang kita harapkan kepada Tuhan, kepada Allah, doa yang belum dijawab dalam hidup kita, bukan tanda bahwa Allah tidak mendengar. Mungkin kita harus menggali lebih dalam lagi, bukan menggali daftar kesalahan kita, tetapi menggali lebih dalam di dalam karakter Allah yang tepat dan percaya. Saudara-saudara sekalian, apakah penantian ini sedang mengubah cara kita untuk memandang Dia? Adakah sesuatu yang Allah coba tunjukkan justru melalui keheningan ini? Saudara sekalian, di dalam kesimpulan ini, pada akhirnya cara kita merespon doa yang tampak tidak dijawab mencerminkan gambaran kita tentang Allah. Dan kabar baiknya adalah gambaran yang keliru pun sudah dipulihkan. Sebab itu, coba kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11, ayat terakhir. Yeremia 29 ayat 11, sebab ini aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, saudara-saudara sekalian, Tuhan berbicara melalui Yeremia adalah hal yang sama mendengar doa kita pada hari ini. Tuhan berkati, amin.